Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan baca Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 40. Mari kita dengarkan. Pertama-tama ucap syukur Tuhan. So pada hari ini bisa kembali kembali ke tempatkan dengan marah Tuhan ini. Maafkan Bapak, perasaan sangat kacau sekali hari ini. Memang adalah Tuhan hati itu. Terima sekali prioritas. Izinkan aku Tuhan, bantu aku Tuhan bisa melepaskan hutang istri Tuhan, untuk bisa melepaskan kebencian marah ini. Dari kau petunjuk untuk menjaga kemah suci dan mengenal persembahan khusus. Bismillah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada aku. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kimisi yang harus bulu kambing, kulit tambah jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penangis, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dan wangi-wangian, permata kristofas dan permata rata untuk baju efod untuk setiap tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat khusus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang bertunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuat. Berikut mengenal tabut penyajian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyelutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyelutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas kezingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurinya, dengan 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyelutkannya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut, supaya dengan itu tabut dapat diangkat. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, dan tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh roh hukum yang akan kuberikan padamu. Juga engkau harus membuat untuk pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 2,5 hasta lebar. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buat dari emas tempaan. Pada kedua ujung untuk pendamaian itu, buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan pada kerup ujung sebelah sana. Seiras dengan untuk pendamaian itu, kamu buatlah kerup dari kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus membangun kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya melindungi tujuan itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing kuada untuk perdamaian. Tidak harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup perdamaian di atas tabut, dan dalam tabut itu haruslah engkau menaruh roh hukum yang akan kuberikan kepadamu, dan di sana aku akan bertemu dengan engkau. Dan harus itu di antara kedua kerup. Di atas tabut hukum itu aku akan bicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan berlaku kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Berikut mengenai meja roti sajian. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyerutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir tapak dengan lebarnya. Engkau buat bingkai emas sekelilingnya jalur pinggir itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan engkau pasang gelang-gelang itu di tempat pendiriannya pada keempat kupinya. Gelang itu harus berdekat jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung. Meja dapat diangkat. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu pada kayu penaga dan menyerutnya dengan emas. Dengan itulah meja harus diangkat. Haruslah engkau membuat kawannya, pendirinya, biara yang dipakai untuk persembahan curah. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian dari meja itu di hadapan. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan. Haruslah kandil itu dibuat
baik rezekinya, baik datangnya, kelepaknya, dengan tombol yang kambing. Harus seiras dengan kendi itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kendi itu dari sisi yang satu dan 3 cabang sisi yang lain. 3 kelopak berupa bunga dan pada cabang satu dengan tombol kembang. 3 kelopak serupa pada cabang lain dengan tombol kembang. Demikian juga kau buat 6 cabang itu bagi kendi itu. Pada kendi itu sendiri harus ada 3 kelopak bunga dengan tombol yang kembang. Juga harus ada satu tombol di bawah pasang cabang yang pertama yang timbul dari kendi itu. Satu tombol di bawah yang kedua, tombol di bawah yang ketiga. Demikian juga kau buat 6 cabang yang timbul dari kendi itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kendi itu. Semuanya itu harus kau buat seperti emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kendi itu 7 lampunya. Lampu-lampu itu harus dipasang di kendi itu sehingga diterangi di depannya. Sepitnya dan penadanya haruslah dari emas murni. 1 talenta emas murni haruslah kau buat kendi itu. Yang sekarang itu ingat hamba, engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang kutunjukkan padanya sekarang itu. Kasih kepada Bapa, berapapun kunci sulit apapun, dengan perasaan yang sakit sekacau apapun, aku tetap telah mungkin minta tolong kepada Tuhan dalam apa